Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nabila, NIM 1520082. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah tasawuf fase Sunni 5 Hijriyah dan sejarah tasawuf fase Falsali. Yang pertama, di sini kita akan membahas dari pengertian tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni adalah aliran tasawuf yang ajarannya berusaha memadukan aspek syariah dan hakikat, namun diberi interpretasi dan metode baru yang belum dikenal pada masa salat al-salihin, dan lebih mementingkan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah serta bagaimana cara menjauhkan diri dari semua hal yang dapat mengganggu kekhusyukan jalannya ibadah yang mereka lakukan. Nah, cirinya yaitu kekuatan dan kehusyukannya itu berbeda kepada Allah, zikrullah, serta konsekuen dalam sikap walaupun mereka diserang dengan segala godaan kehidupan duniawi. Nah, corak tasawuf ini itu muncul karena adanya ketegangan-ketegangan di kalangan sufi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yaitu para sufi dan ulama, baik para fuqaha maupun mutakalimin. Nah, hal itu menyebabkan citra tasawuf menjadi jelek di mata umat. Maka, sebagai tokoh sufi melakukan usaha-usaha untuk mengembalikan citra tasawuf. Usaha ini memperoleh kesempurnaan di tangan Imam Al-Ghazali yang kemudian melahirkan tasawuf Sunni. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa asketisme atau yang disebut dengan zuhud itu adalah cikal bakal terjadinya atau timbulnya tasawuf. Nah, sedangkan asketisme itu sendiri sumbernya adalah ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, maupun kehidupan sahabat Nabi. Nah, kemudian di sini kita akan membahas sejarah tasawuf Sunni, yaitu pada awal abad Hijriah. Ilmu tasawuf Sunni sudah berkembang sejak awal tahun Hijriah. Saat itu, para penganut tasawuf bahkan tidak memperdulikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal lain yang terkait dengan dunia, dan hanya berfokus pada ibadah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Kemudian, abad kelima Hijriah dan seterusnya. Nah, barulah pada abad kelima Hijriah ini muncul pengaruh ilmu dan budaya bangsa barat, terutama filsafat bangsa Yunani, yang mulai mempengaruhi paham tasawuf dalam agama Islam dan kemudian dikenal dengan istilah tasawuf falsali. Nah, banyaknya kalangan yang tak menyetujui tasawuf falsali pada abad itu, dan akhirnya seorang cendekiawan muslim yaitu yang bernama Al-Ghazali menetapkan dasar atau landasan pokok tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang selanjutnya yang dikenal sebagai tasawuf Sunni. Nah, kemudian tokoh-tokoh tasawuf Sunni yaitu ada Hasan al-Basri, kemudian ada Robiah al-Adawiyah, kemudian ada Zunnun al-Misri, kemudian ada Imam al-Ghazali, ada Abu Yazid al-Bustami, al-Hallaj, Muhyi al-Din Ibnu Arabi. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai perkembangan sejarah tasawuf falsali. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai asal-usul tasawuf falsali. Tasawuf falsali secara bahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu antara tasawuf dan filsafat. Nah, tasawuf itu artinya kecintaan kita kepada Tuhan, sedangkan ilmu filsafat Islam adalah yang berkenan dengan akal atau pikiran. Nah, falsafi yang ada di sini itu adalah cara yang digunakan dalam bertasawuf. Nah, secara pengertian juga, tasawuf falsali adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi rasional. Tasawuf ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofis. Nah, tasawuf ini tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni karena telah menggunakan pendekatan pikiran dan rasio. Nah, tidak bisa dikatakan sebagai filsafat seutuhnya. Kenapa demikian? Karena
Hal ini tuh didasarkan pada rasa. Dengan kata lain, tasawuf falsafi merupakan penggabungan antara rasa dan rasio. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan tasawuf falsafi. Berkembang mulai abad ke-12 sampai abad ke-13. Nah, pada masa itu beberapa guru sufi mulai menjelaskan hukum dan misteri penciptaan serta prinsip-prinsip yang mengatur tasawuf dalam batas-batasan filosofis. Dengan begitu, tasawuf falsafi lebih didasarkan pada penjelasan hakikat penciptaan dalam konteks filsafat dan sejarah pada masa lalu. Inti dari tasawuf falsafi adalah meraih cinta Allah setinggi mungkin dan menjadi kekasihnya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi batasan antara seorang hamba dan sang pencipta. Inspirasi dari tasawuf falsafi itu sendiri diklaim berasal dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, perkembangan tasawuf falsafi lebih cepat dibandingkan dengan sufisme praktis karena karakteristiknya yang lebih mudah untuk dipahami. Kemudian kita akan membahas menyebutkan mengenai tokoh-tokoh yang ikut serta di dalam sejarah perkembangan tasawuf falsafi, yaitu yang pertama ada Ibnu Arabi, kemudian Al-Jili, ada Ibnu Sabi'in. Nah, demikian penjelasan mengenai presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.